Ya, pernah karena ini Pak, orang di lapangan salah salah nyolok atau apa jadi jebol Wah, itu? awalnya sering. Sering ya? Karena kita kan dulu belum ada LPDK, Belum belajar belum secara teori ya? ada sekolahnya Iya, iya. gitu. Semua kan kadang-kadang otodidak, ya kan. Speaker aja min plus saja kan kadang-kadang bisa Iya. terbalik gitu kan, nyusunnya bisa terbalik seperti itu. Mhm. Inilah kesalahan saya. Iya, iya. Karena kadang-kadang kita kalau lagi di tengah lapangan di kerja, jadi kadang-kadang dapat order, Iyain iya, dulu, ah. dan kita nggak nanya dulu secara jelas gitu. Hmm. Begitu ini ya ampun kok. Ya, teman LPDK, kita jumpa lagi dalam obrolan yang seru kali ini bersama Bapak Angki sekarang Ya, ya. betul. Salah satu alumnus juga nih, Ya. yang sudah malang melintang gitu ya. Bukan cuma Malang, Jakarta, Bandung melintang gitu. Jadi Ya. sudah banyak tempat di dunia ini ya. Kalau boleh dibilang ini penyewaan alat-alat audio ya Pak ya. Tapi Betul. sekarang kan sudah bukan cuma audio juga ya, video dan ininya juga udah mulai menyesuaikan sekarang, Ya, sudah semakin luas, ya. ikutin perkembangan lah ya, Ya, gitu. betul. Sudah berapa lama Pak di bidang ini, di bisnis ini? Saya pas usaha ini tahun 2000. Oh, udah Tahun lama ya, 2000. berarti udah hampir 20 tahun ya, 22 tahun nih, oke. Iya. Awalnya mulai dari buat konser atau buat apa itu awalnya? Kalau Nggak, awalnya usaha ya saya pemain musik gitu, pemain musik terus karena kan nggak mau tergantung rental, Iya, jadi iya. mulai beli alat kecil-kecil, Jadi nyicil ya, pelan-pelan. ya. Kemudian sudah berjalan, Mm-mm. saya mendengar informasi dulu namanya Studio 21, Oke. ya kan ada bisa belajar tentang audio. Iya, Jadi saya ikut gitu, kira-kira tahun 2001 saya ikut Oh, di sekolahnya audio. sekolahnya, Oke. ya. Terus? Ya sampai akhirnya jadi saya mengerti di dunia audio dan berjalan sampai hari ini. Oke, jadi alat-alat yang udah dibeli pelan-pelan mulai makin banyak ya. Jadi Ya, mulai dari itu. kecil-kecil, dari speaker rakitan Iya. sampai power jebol gitu kan. Lama-lama kan jadi mau naik daun, mau Iya. naik peringkat lah. Apalagi karena udah tahu teorinya kan ya, udah Iya, mulai ini, betul. jadi mulai bisa pede beli alat dan ini yang Betul. baru gitu. Iya. Nah, waktu itu akhirnya beneran jadi usaha beneran itu profesional sebagai usahanya itu kapan tuh Pak berarti? Udah Ya itu tahun setelah saya di LPDK saya udah serius, udah full kerja di bidang rental ini. oke, Iya. gitu. Jadi awal-awalnya memang ke speaker ke yang ini ya, yang buat konser awalnya atau hampir semua dijabarin Nah, dulu? kebanyakan dulu di awalnya saya main di mobile disco. Oh, Mobile disco, terus iya, main iya, di iya. wedding. Iya. Zaman-zaman itu kayaknya memang lagi Iya, itu Pak, iya. trennya, gitu. Iya. Terus ke acara-acara ini ya, wedding atau Iya, gitu ya biasanya dari gitu? itu wedding, wedding, terus sampai mobile disco, gitu. Ya, ya. Sekarang masih ada nggak ya mobil itu? Masih ya? Masih ada. Orang masih butuh ajib-ajib lah Pak ya, waktu Masih, itu. betul, ya. Gitu. Nah, waktu itu pertimbangannya apa Pak? Kenapa bisa terjun ke bisnis ini? Karena memang passionnya di sana atau memang lihat juga karena tadi ya, karena kayaknya kalau nyewa alat tuh lumayan ya. Betul, betul. Kalau zaman waktu itu sih, ya cepet banget Ya. balik modalnya. Ya beli, kalau kita usaha lain mungkin lebih lambat, tapi di bidang sound system cepat. Karena waktu itu memang sedikit yang punya ya. Jadi Ya, memang sedikit yang punya, sementara acara cukup banyak yang butuh Betul, gitu. ya. Nah, kalau sekarang nih Pak, tantangannya masih sama atau sudah kayak gimana? Ada perubahan seperti apa dalam dunia perrentalan gitu ya, Ya, perrentalan. kalau sekarang kan banyak yang juga yang baru-baru. Iya, iya. Mereka lebih semangat dan juga lebih gigih gitu. Ya, alat-alat yang baru juga masih ini ya, makin Betul, ya. betul. Kalau di rental kan teknologinya mesti juga makin maju dan kita juga ngikutin. Ya, ya. Kayak mixer aja dulu kan kita mixer analog, sekarang semua udah rata-rata Digital ya. mixer digital, betul. Oke, gitu. Nah, Bapak ngelihat berarti mulai ya tahapannya sempet ya ngalamin masa-masa masih zaman-zaman yang banyakan analog semua gitu, mulai Betul. bergeser ke digital, sekarang juga harus streaming gitu ya itu Betul. gitu. Ya, betul. Gimana Betul gimana sekali. penyesuaiannya Pak? Kalau Bapak ngelihat perkembangannya seperti apa? Ya kita harus ngikutin zaman. Ya. Kan saya main mobile disco dari kaset tuh. Kamu kaset masih pita ya Waktu waktu masih pita kaset ya kan. Oke. Terus CD, dulu saya belum punya alat-alat DJ. Jadi mainnya juga masih pakai itu mini kompo. Oh,
mini kompo, nggak bisa ngikutin tempo gitu. Ya, jadi ada beberapa dijejerin gitu. Iya, mini kompo dijajarin dua biji, gini-gini. Waktu perpindahan lagunya kan kalau mini kompo nggak bisa diatur temponya Iya, segala betul, betul. macam. Iya. Sampai akhirnya ya sekarang beli. Udah ada roundtable-nya sekarang ya. Iya, iya betul. Iya. Itu emang berarti beneran apa ya? Beneran belajar menyesuaikan dari alat yang sederhana sampai yang bisa yang Ya, baju betul sekarang sekali gitu. ya. Termasuk sekarang kan juga orang yang besar-besarnya sejak COVID ya, rata-rata kan udah nggak ada event-event yang besar, konser-konser Iya, kan. iya, iya. Jadi yang kecil-kecil sekarang, seperti Zoom, Oke. seperti cuman sedikit-sedikit, wedding juga makin kecil Iya, sekarang. iya, ini benar. Bukan skalanya besar ya. Tapi kan butuh ini ya, kualitas bagus juga di dunia ininya Ya, gitu betul, ya, betul. gitu. Jadi alatnya beda, penyesuaiannya ada juga ya Pak, Betul, kalau ya. untuk lihat itu. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat tantangannya di bidang ini apa sih Pak, terutama? Kan ini lebih kalau dibandingin sama profesi di bidang audio yang lain, ini lebih entrepreneur banget ya kayaknya kalau dibandingin. Ya, Ya. tantangannya ya, ha? Heeh. Ya tantangannya ya mesti tetap survive gitu, ha? Betul. Walaupun dengan kondisi seperti ini ya harusnya ya kita harus lebih baik dari pesaing kita Betul. dari segi harga dan juga dari segi mutu ininya. Tapi kalau marketnya sih sekarang udah mulai agak pulih, wedding Ya, mulai agak sedikit karena dibuka. kita udah mulai lagi ya, diizinkan Ya, lagi betul. gitu. Waktu masa-masa pandemi memang sempat ini Pak, maksudnya penyesuaiannya berarti waktu itu ke acara-acara yang sifatnya online jadinya atau Ya. hybrid kayak gitu ya? Ya waktu awal-awal PPKM yang kita mall pada tutup, kita kan juga nggak ada event sama sekali. Iya, iya, iya. Gitu ya, bertahan hidup macem-macem lah. Teman kita ada yang jualan makanan, jualan jadi tukang masak gitu. Alat-alatnya pernah dijual nggak waktu itu Pak? Belum. Mau sih dijual ya, tapi juga yang pembelinya juga semua Sedikit ya waktu itu. pada susah juga, sama-sama susah. Jadi udahlah, kita harus bertahan. Kita jualan yang lain lah intinya. Iya, iya. Karena kalau saya ngeliat kan sebenarnya dibandingin misalnya kayak sound engineer atau recording engineer atau ini kan ini lebih ke arah ini ya, kemampuan berwirausaha ya Pak ya. Jadi Betul. memang bisa menawarkan alat, bisa menawarkan spesifikasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu ya, dan ya. menghasilkan acara atau event yang memang secara audio bagus dan orang suka Ya, gitu ya. betul. Itu memang butuh. Jadi di antara semua profesi sebagai audio engineer kayaknya nih yang paling bisnis yang ini kayaknya nih. Gitu. Ya kan kita karena benar-benar full menggantungkan hidup saya dari usaha ini. Iya, iya. Jadi saya waktu itu nggak ada usaha yang lain, hanya usaha di bidang rental ini, sound system dan lighting. Oke, oke. Nah, kalau saya lihat Pak beberapa ya, terutama di daerah-daerah juga di beberapa tempat gitu kan, kadang-kadang orang yang jadi pengusaha rentalnya juga nggak terlalu belajar soal audio gitu. Bahkan kadang-kadang mungkin juga nggak ngerti soal musik kadang-kadang beberapa gitu. Tapi mereka ini. Nah, kalau Bapak sendiri ngelihat sekolah di sekolah audio terus juga mengerti soal musik emang sangat membantu ya untuk usaha ini. Wah, sangat-sangat membantu. Saya juga punya teman beberapa, mereka bisnis di rental sound system, tapi mereka nggak tahu, mereka jauh sebagai investor. Oke. Nah, tapi kan sebenarnya kalau kita jadi bergelut di bidang audio, minimum kita harus mengerti apa yang terjadi di lapangan, sehingga kita juga kalau ada kesulitan, ada masalah, kita tahu solusinya, kita tahu cara mengatasinya. Bukan kita tergantung sound engineer, bukan tergantung kita punya orang. Nah, dengan kita mengetahui sendiri lebih mudah, lebih cepat kita bisa mengatasi kesulitan itu. Dan mengkomunikasikannya pada konsumen juga ya, jadi bisa lebih ini ya. Betul, butuhnya yang seperti apa. Betul sekali ya. Jadi kita langsung mengerti kebutuhan konsumen dan langsung bisa deal. Oke. Gitu. Tapi kalau kita nanti nanya ke orang dulu gitu, dia tahu wah ini orang yang dihadapi tidak berpengalaman. Gitu. Dinaikin nanti Pak. Ya. Biasanya sih gitu ya. Tapi ini menarik karena Pak Anggi ini sudah lumayan lama lah ya, 20 tahunan gitu ya. Sudah mengalami beberapa zaman dalam perkembangan audio gitu. Nah, kalau Bapak ngeliat sih kan berarti kan ini punya alat Pak, terus juga harus ada maintenance-nya juga kan ya, harus ada maintenance dan ada risiko juga pas lagi dipakai di lapangan ada kerusakan alat dan gitu. Nah, pernah ada yang cukup ini nggak Pak? Jadi pengalaman yang sangat mengesankan gitu. Entah alatnya rusak atau gimana, atau yang pernah Bapak alamin seperti apa selama 20 tahun nih Pak? Ya pasti kalau kita usaha ya kan kita alat itu kan bukan 100% tanpa ada kesalahan gitu kan. Ya pasti kejadian seperti itu gitu. Tapi biasanya kalau ada itu ada plan A, plan B-nya, ada backup-nya seperti itu.
Nah, terus nanti kita punya evaluasi. Oh, kalau barang ini nanti di acara sering rusak, ya pasti kita nggak berani memakai merek itu lagi gitu. Jadi belajarlah dari pengalaman. Ya, pernah karena ini Pak, orang di lapangan salah nyolok atau apa jadi jebol? Oh, awalnya sering. Sering ya? Karena kita kan dulu belum ada LPDK, belum belajar belum secara teori ada ya. sekolahnya gitu. Semua kan kadang-kadang otodidak. Ya kan, speaker aja min plus saja kan kadang-kadang bisa terbalik gitu kan, nyusunnya bisa terbalik seperti itu. Nah, kira-kira apa sih Pak? Maksudnya kan buat maintenance, terus buat bisa rekomendasiin alat yang pas gitu ya. Karena kan untuk event, untuk musik, untuk berapa orang beda gitu ya. Untuk event talk show atau event yang di mall atau di pusat perbelanjaan atau di acara-acara perusahaan mungkin beda-beda ya gitu. Nah, betul. Biasanya kita lihat dari skala besarnya, tempatnya, lokasinya, apakah di lapangan, apakah indoor gitu. Terus pesertanya juga kan kita bisa melihat perkiraan peserta perkiraan cuma 100 orang sama 1000 orang kan tentu kita juga beda. Jadi waktu kita deal sama klien lah ya, klien biasanya kan kita nanya dulu. Bukannya karena klien itu kan banyak kan awam. Saya mau sewa setahun aja. Itu kan nggak tahu buat apa, berapa yang mana, wattnya berapa juga nih ya. Coba kalau kita datang kebesaran salah, kekecilan, ternyata ini ribuan orang gitu. Makanya biasanya ada pembicaraan dulu. Mau bikin acara apa, mau buat apa. Jadi kita bisa memperkirakan. Pertama tadi yaitu indoor atau outdoor, jumlah peserta gitu kan. Betul. Terus kebutuhannya seperti apa, musik saja atau kalau kita konser rock, beda dong dengan kita konser yang lagu-lagu mellow atau lagu jazz, gitu. Beda kan. Betul. Acara wedding juga beda sama kalau kita acara after party kan. Seperti itu. Iya. Biasanya dapat feel untuk nyentuhin alat yang pas atau itu memang dari pengalaman Pak ya biasanya? Atau dari pengalaman dan juga semua juga dari sekolah. LPDK juga kita tahu, dari pengalaman juga kita juga tahu seperti itu. Gitu. Pernah ada kejadian nggak Pak? Maksudnya pas lagi itu ternyata nggak sesuai nih dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Oh pernah. Ada gimana ceritanya waktu itu? Pernah ada gimana? Iya, beberapa itu artis lah. Oh, oke. Dia bilang saya sederhana gitu. Saya pestanya sederhana. Oh, jadi private partinya dia gitu ya? Wedding ya. Sederhana, kebetulan hotelnya juga saya belum pernah masuk gitu. Ballroomnya belum pernah masuk. Ya begitu masuk ternyata ada RI 1. Saya jadi ketawa. Artis top yang datang juga semua ini. Ya inilah kesalahan saya. Karena kadang-kadang kita kalau lagi di tengah lapangan dikerja, jadi kadang-kadang dapat order iya, dan kita nggak nanya dulu secara jelas gitu. Begitu ini ya ampun kok. Sempet agak ini ya. Biasanya ada improvisasi tersendiri Pak kalau di lapangan jadi gitu. Ya dengan ada yang ada ya kita maksimumin lah. Supaya karena kita kan seperti dalam satu kapal. Kalau satunya nggak beres ya tenggelamnya sama-sama. Tenggelamnya sama-sama. Jadi ya carilah improvisasi supaya kita ini tetap show must be gone. Dan kadang-kadang kalau untuk event atau wedding kan itu kan bukan cuman si sound systemnya doang ya. Jadi harus koordinasi dengan talent, harus koordinasi dengan si MC acara atau dengan banyak aspek di acaranya, eventnya ya gitu. Betul. Biasanya kalau itu saya selalu menanyakan ke pemain musiknya alatnya apa aja. Mereka kebutuhannya apa aja. Paling repot tuh kalau dapat nggak bisa komunikasi seperti itu. Oh, jadi orangnya susah untuk ini. Kita nggak tahu dia bawa alat apa aja. Gitar akustika, apakah piano, kan tentu semua beda. Ininya seperti itu. Vokalisnya berapa orang? Butuh mic berapa untuk ini? Butuh mic berapa? Monitornya berapa? Nah, kadang-kadang kan si klien ini kan nggak mengerti soal teknis seperti itu. Nanti di lapangan tiba-tiba si musisi atau entertainnya, saya minta ini, minta itu, minta ini. Yang repot gitu kan, kita bukan supermarket yang langsung ada gitu. Tapi yang biasanya bikin kayak paket gitu nggak sih Pak? Atau ada package khusus atau memang harus semua disesuaikan? Kalau saya sih sebenarnya mengikuti kondisi. Ya, tapi kadang-kadang kalau customer, klien itu lebih suka tuh kalau ada paket-paket sehingga dia bisa jadi paket langsung milih ya, saya ini paket aja B, gitu. paket C gitu. Sementara sih semua tailor made. Ya, semua bisa kita
sesuaikan lah. Dengan ini. Gitu. Kadang-kadang juga jadinya gitu Pak, ternyata pas udah sampai sana sumber arus dari sananya nggak cukup gitu. Ya, sering sekali gitu. Apalagi kalau hotel-hotel baru, ya kan? Ya, listriknya masih problem, kitanya yang nyari disalahin gitu, udah alat kita bisa rusak, terus kita juga disalahin. Nah ini Pak, tips nih Pak, kan Bapak ini sudah katakanlah begawan lah ya, sesepuh lah ini ya di dunia ini. Kalau ada yang mau sekarang join, maksudnya bikin usaha seperti itu gitu kan, hal-hal apa, karena kan kayaknya permintaannya masih cukup besar Pak ya. Kalau nah, kira-kira hal apa nih yang perlu disiapin nih kalau kita pengen bikin usaha, terutama rental untuk audio dan yang lainnya seperti tadi yang Bapak mulai ini, apa hal yang perlu disiapin Pak? Ya pertama passionnya dulu. Satu passion, kalau suka di bidang ini ya kita jalanin. Yang kedua memang harus ketekunan, ya kan. Nah selanjutnya juga paling penting pengetahuan, dan yang terakhir perlu sedikit modal. Itu juga itu penting. Alatnya harus mahal nggak sih Pak? Atau kenapa kita harus beli yang mahal banget atau gimana sih kalau selama? Ya kalau saya sih mulainya dari yang paling sederhana. Paling sederhana, karena saya juga mulai ini bukan orang tua memodali, enggak. Mulai dari minat sendiri ya waktu itu. Ya kan, masih pakai produk-produk yang ya masih rakit-rakitan gitu. Tapi dengan seiringnya usaha makin maju ya otomatis ya juga barang-barang juga ini harus juga makin maju. Terutama zaman sekarang. Orang kadang-kadang nyewa kita bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan merek dan kecanggihannya. Gengsi ininya ya. Kalau ada mereknya ditaruh di situ langsung. Kadang-kadang punya satu mikrofon doang, mungkin sama satu keyboard, itu kan hanya 2 channel. Tapi mixernya minta 32 channel. Sering terjadi gitu. Supaya kelihatan nanti pas di Instagram Pak, pas lagi main itunya. Betul, seperti itu. Tapi ya marketnya begitu ya, kita mesti ikutin lah. Untuk nanti yang mau usaha harus seperti itu. Walaupun sebenarnya kan useless, agak kurang efisien. Tapi marketnya ya seperti itu ya, harus kita ikutin. Ada harga lain yang dibayar Pak, bukan harga soundnya, tapi harga gengsinya. Jadi bukan suaranya aja, tapi pemandangan alatnya juga harus kelihatan canggih. Betul. Itu karena kan apalagi sekarang ya Pak ya, kayak di dunia cover atau bikin YouTube channel atau ini kan orang kan butuh sensasi itu ya, supaya kesannya agak mahal gitu seperti ini gitu. Mikrofon aja udah mahal, semuanya juga udah mahal. Itu menunjukkan wah ini rental besar atau ini artis bonafik. Ini bisa sewa termahal nih ya gitu. Betul. Nah itu menarik sih Pak, karena kan sekarang kebutuhannya jadi macam-macam ya, bukan cuma kebutuhan yang ada sekedar bikin sound bagus ya gitu. Tapi bisa bikin acara, bisa ini. Kalau konser online gitu kan sekarang udah mulai harus bisa bantu lagi dengan ini ya, alat-alatnya itu. Betul, kita juga pernah berapa kali juga bikin konser online seperti itu. Gitu. Jadi tantangan tersendiri ya setelah masa pandemi kali ini, kita juga ngalamin itu ya gitu. Kalau Bapak ini bakal tetap akan firm di jalur bisnis ini berarti ya? Ya karena sudah passion di sana gitu. Ya udah mata pencahariannya di sana. Sudah passion dan perut di sana Pak ya. Jadi nggak bisa ini. Betul. Walaupun keadaan seperti ini ya, tapi kan kita jangan berkecil hati. Betul. Karena semua juga seperti semua juga ngalamin kecuali ini yang lain semua harus pada diri. Maju kita sendiri. Nah, itu boleh kita merasa pesimis. Tapi kan kita semua sama-sama. Gitu. Dan semua harus beradaptasi, semua harus menerima tantangan yang baru di zaman sekarang gitu. Aduh, makasih banget nih Pak sudah banyak berbagi dengan teman LPDK di sini ya. Jadi ada pengalaman yang sudah cukup lama ya, 22 tahun untuk bergerak di bidang ini, perentalan gitu ya. Gitu. Dan masih akan tetap di sana gitu dengan penyesuaian. Mulai dari masa-masa analog sampai sekarang digital semua, sampai sekarang streaming, Pak Angki udah ngalamin semua. Sudah. Makasih udah berbagi di channel ini Pak. Kita akan obrol-obrol lagi nanti ya kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman LPDK. Sampai jumpa teman LPDK ya.